Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harta di Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 20. Yesus bersabda, "Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengajar para muridnya. Demikianlah pengajaran Yesus. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudara-saudari terkasih, pernahkah mendengar atau membaca tentang Raja Midas? Raja ini memiliki keistimewaan, yaitu semua benda yang disentuhnya akan menjadi emas. Tentu saja, dengan sentuhan emasnya, Midas menjadi kaya dan terjamin hidupnya. Namun, bencana pun terjadi. Midas menyentuh tubuh anak perempuannya. Anak Midas pun berubah menjadi emas. Apa yang salah dengan Midas? Bukankah hidup manusia memang membutuhkan uang dan harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya? Memang betul. Namun, Midas menjadi serakah, ingin memiliki sebanyak mungkin harta benda. Bukankah seharusnya harta benda itu kita miliki secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita? Segala sesuatu yang berlebihan tidak akan pernah menjadi baik. Mengumpulkan harta benda menyebabkan kita serahkan hidup kita pada benda itu. Ada juga cerita dari sebuah majalah bergambar anak-anak tentang tokoh bernama seekor bebek bernama Paman Gober. Ia mengumpulkan koin dalam sebuah gudang. Setiap hari pekerjaannya adalah menghitung jumlah koin itu. Tidak boleh berkurang satu koin pun. Gudang koin itulah yang terpenting dalam hidupnya. Cerita lainnya berasal dari sebuah negara tentang seorang nenek yang meninggal. Ketika rumahnya dibereskan, petugas menemukan tabungan uang dalam jumlah banyak sekali. Nenek itu tidak pernah mau membelanjakan uang tabungannya karena takut berkurang. Namun, dengan pikirannya itu, ia menjadi kurang makan dan menjadi sakit. Ia tidak mau berobat, sehingga sakit
dan kemudian meninggal. Harta benda itu demi manusia, bukan sebaliknya. Saudara-saudari terkasih, memiliki uang dan harta benda merupakan keniscayaan dalam hidup manusia di dunia ini. Namun, mengumpulkan harta benda secara berlebihan tidak akan menyelamatkan hidup manusia. Banyak orang sampai saling membunuh karena berebut harta warisan atau merampok harta benda orang lain. Kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap harta benda tersebut? Kita tetap harus bekerja untuk mendapatkan uang. Dengan uang itu kita akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi, kata kuncinya adalah cukup. Waduh, sulit juga merumuskan kecukupan bagi seseorang yang pasti berbeda bagi orang lain. Ya, tidak dibanding-banding antar orang. Mari, masing-masing dari kita mengukur sendiri tingkat kecukupan kita. Ungkapan tentang makan berikut ini barangkali membantu kita memahami sikap kecukupan. Berhentilah makan sebelum merasa kenyang. Jadi, yang terpenting, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Jangan berlebih. Apakah boleh membeli barang-barang? Tentu saja boleh. Kalau memang dibutuhkan, ya, kita beli saja. Apalagi jika termasuk kebutuhan pokok manusia, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi. Saudara-saudari terkasih, semua uang dan harta benda diperlukan dalam hidup manusia di dunia, tetapi tidak akan menyelamatkan jiwa manusia. Apa yang dapat kita dapatkan di dunia? Hanya kita dipakai selama hidup di dunia. Uang dan harta benda apapun umurnya terbatas karena akan rusak dan tidak berguna setelah dipakai. Kalau begitu, mari kita cari harta yang tidak akan rusak, yang akan menyelamatkan jiwa kita dalam kehidupan setelah di dunia ini. Harta yang kita cari itu adalah sabda Yesus yang tertulis di dalam Injil. Bukankah sudah dikatakan bahwa hidup kita tidak hanya dari makanan duniawi, tetapi terlebih dari setiap sabda Tuhan? Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa merusak sabda Tuhan. Waktu yang begitu berkuasa di dunia ini bahkan telah membuktikan kuasa sabda Tuhan itu. Banyak orang kudus yang mulia di surga karena menjalankan sabda Tuhan. Apa inti dari sabda Tuhan? Allah sungguh mencintai manusia ciptaannya. Allah ingin manusia selamat dari dosa. Atas kasih-Nya itu, Allah mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia menjadi manusia seperti manusia lainnya, kecuali dalam hal dosa. Setelah menderita sengsara, wafat, Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Kehidupan kembali Yesus dari dunia orang mati menjadi harta yang harus kita imani, karena kita pun akan dibangkitkan dari orang mati dan akan hidup dengan mulia.
Harta manakah yang lebih sering kita cari dan kumpulkan? Sudahkah kita imani seluruh isi doa "Aku percaya"? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan bodohnya kami kumpulkan harta duniawi yang akan tidak berguna. Kami akan mengejar harta surgawi, yaitu Putramu sendiri yang akan menyelamatkan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.